Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali bersama saya Berbes Porang Kusno Al Raja. Porang dataran rendah di 27 meter di atas permukaan laut. Hari ini kita berbincang-bincang masalah seputar Porang, sekitar Porang, yang mana sekarang sudah menginjak ke bulan Desember. Pertumbuhan porang-porang saya di sini sudah bertunas dua ya. Walaupun yang umbi sudah bertunas dua. Untuk itu mungkin para sahabat petani porang paham ya, ketika umbi sudah bertunas dua yang di bawah 1 kilo ya, itu berarti sudah makan waktu berapa lama kan gitu. Nah, yang untuk yang ini adalah yang saya tanam dari katak. Akan tetapi tadinya ketika ditumbuh dalam cuaca yang ekstrim, maka mereka tadinya sempat hangus, kemudian sekarang sudah mulai tumbuh tunas baru. Itu sudah berdaun kembali ya. Akan tetapi tetap pada kesimpulannya bahwa ketika ada masalah kemudian timbul tunas awal yang baru, itu berarti pertumbuhannya tidak nanti untuk penghasilan umbinya tidak sesuai dengan disamakan atau tidak bisa disamakan dengan tunas-tunas yang tidak terganggu. Jadi artinya nanti akan lebih kecil dia punya umbi. Oke, dan untuk saat ini sudah bulan Desember. Untuk wilayah dataran rendah seperti di kami ini, di Brebes, yang kalau memang kita ukur suhunya untuk saat ini sudah bulan Desember itu kadang-kadang masih di angka 30 derajat ya kalau siang. Walaupun sudah ada hujan, tetapi suhunya tetap panas. Maka dari ini di sini memang bisa tumbuh lebih cepat, kemudian proses dormannya juga akan lebih cepat karena memang fotosintesis yang lebih cepat ya, lebih cepat. Jadi pertumbuhannya sebentar, tidak seperti di dataran tinggi yang adem. Nah, untuk itu maka yang ada di dataran rendah sini untuk saya pribadi ya, karena saya juga sering ditanya untuk menanam bulan Desember bagaimana kan gitu. Untuk saya pribadi di sini menyarankan untuk di wilayah kita itu tidak usah nanam. Kalau sudah bulan Desember begini, nggak usahlah memaksa-maksakan diri untuk menanam sehingga nanti menimbulkan kerugian. Karena apa? Karena ternyata di wilayah sini itu bulan 3 itu sudah panas, bulan 4 apalagi bulan 5 sudah habis semua. Ketika kita lihat di dataran tinggi sana, bulan Mei, Juni, Juli itu masih ada pertumbuhan. Di sini sudah nggak ada. Jadi artinya kalau kita nanam bulan Desember, apalagi itu adalah baru bertunas, itu akan masa pertumbuhannya itu akan sebentar. Jadi kalau kita seandainya tanam bibit 1 kilo dari umbi saja, itu ketika kita gali itu tidak akan lebih besar dari bibit 1 kilo ya, ataupun kalaupun akan besar itu hanya sedikit ya, dari 1 kilo kok baru 1,5 kilo sudah dorman seperti itu pengalaman kita di sini ya, pengalaman kita di sini. Jadi kita menurut pengalaman yang sudah ada, ternyata di sini bulan Desember sudah up. Walaupun itu adalah bibit polybag, bibit polybag pun kurang bagus. Tapi kalau bibit polybag hanya kurang bagus ya, tapi tetap masih bisa untuk dianggap bagus ya, cuman kurang ya. Akan tetapi kalau bibit yang istilahnya kuncupan, terus apalagi ekor kuda,
untuk yang di sini di dataran rendah stop bulan Desember. Saya juga tidak berani nanam. Kenapa? Karena seperti itu tadi, siklusnya kurang banyak ya, kurang memenuhi syarat lah. Maka kenapa yang di Longkrang, karena bulan ini saya belum dapat bibit, maka saya akan tanami apa itu cabai keriting ya, cabai keriting. Soalnya apa? Kalau pakai porang yang bibit tidak polybag itu percuma. Pokoknya percuma deh. Untuk yang di dataran rendah, untuk para pemula yang ngotot untuk bulan sekarang masih pengen nanam tapi di dataran rendah, saran saya pribadi nih, ini silakan untuk orang lain, tapi untuk dari saya itu stop tanam bulan Desember dalam bibit kata-kata umbi yang baru bertunas. Pokoknya nggak beres di sini di dataran rendah yang siklus pertumbuhannya hanya sampai bulan 3 dan 4 itu sudah panas. Jadi nanti ketika mau bertunas kembali pun mereka sudah tidak tahan ya, kecuali mungkin kita ada naungan, seperti naungannya apa, paranet atau apa. Jadi kalau memang seperti ini nggak bisa. Bahkan yang ada semi naungan pun saya katakan bahwa suhu, walaupun itu hujan, kalau suhu di sini adalah udah lebih tinggi daripada suhu di dataran rendah. Hah? Meser katak? Mau meser ke bapak? Tuh nyandak, Seep. Mana? Lalu kita kalau mengkaji ke masa lalu ya, kalau kita kembali flashback itu ke belakang sana, porang dibudidaya atau berani orang membudidaya di dataran rendah itu baru beberapa tahun. Karena dulunya porang kita asumsikan tumbuh di dataran tinggi yang dingin. Karena apa? Porang adalah tanaman liar pada awalnya yang tumbuh di belantara sana, yaitu di pegunungan. Otomatis datarannya tinggi dan suhunya cukup adem. Maka jarang orang berani pada tahun-tahun yang lalu menanam di dataran rendah karena panas. Maka ketika kita mencoba dan ada teman-teman yang lebih dulu mencoba bahwa di dataran rendah ternyata bisa dibudidaya, maka sejak saat itu baru kita berani di dataran rendah itu adalah menanam porang. Seperti itu ya. Oke, dan untuk kendala mungkin kalau kita jujur ya bahwa kendala-kendala itu ada. Maka ketika orang mengestimasi pendapatan porang itu tetap di angka tanamannya sama, akan tetapi untuk hasil produksinya yaitu direndahkan. Artinya gini, kalau kita nanam 1 hektar 40.000 batang, itu dianggap hidup semua. Akan tetapi ketika walaupun yang seperti ini mendapatkan 3 kilo atau 4 kilo, yang ini seperti 5 kilo, yang ini 3 kilo, sepertinya itu kita ratakan di 2 kilo. Maksudnya apa? Jadi maksudnya begini, dalam 1 hektar itu kita tanam 40.000. Nah, otomatis dalam 40.000 itu kan ada yang mati, terus terkendala karena layu fusarium lah, ada yang kerdil, jadi tidak sesuai ya, jadi jauh dari angka normal, seperti itu. Berarti dari 40.000 itu kan tidak tumbuh semua dan tidak normal semua. Akan tetapi kita hitung dalam estimasi itu adalah 40.000. Maka dari itu kita ratakan 2 kilo. Jadi dari kok 2 kilo? Ya, karena yang 4 kilo, yang 3 kilo, yang 7 kilo dan sebagainya, kita itu sebagai menutup angka-angka yang mati, angka-angka yang terkendala. Jadi akhirnya kita ngitung 40.000 tumbuh semua, padahal tidak, kan gitu. Maka diestimasikan 2 kilo. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk kendala semacam ini, ada yang kerdil. Ya, yang kerdil ini mestinya tidak normal untuk umbinya. Yang harusnya gampangnya 4 kilo bisa jadi hanya 1 kilo. Nah, itu kan.
Itu. Nah, kemudian seperti ini. Ini adalah layu fusarium yang kemarin saya bilang ini kurang nitrogen. Sebetulnya ini kalau kita asumsikan sekarang adalah mungkin kelebihan ya, karena ini terlalu asam akhirnya timbul jamur. Nah, seperti ini. Ini kalau sudah ada seperti ini adalah jamur, dan kalau bisa sebetulnya ini mending kita angkat ya. Kita angkat agar barangkali dalamnya masih utuh, ini tidak menyerang ke dalam. Diangkat kemudian nanti kita kocor dengan obat anti jamur ya. Nanti kita cari. Oke, nanti mungkin ini akan saya angkat. Ini. Nah, jadi semacam itu ketika kita menanam porang ini, kita juga tidak tidak berasumsi bahwa ini akan tumbuh semua, tidak. Ketika ada orang yang mengatakan, "Wah, tanaman saya 100% hidup." Nah, itu mungkin kalau tidak bohong berarti itu adalah memang suatu minoritas lah, minoritas. Jadi mayoritas memang ada kendala. Silahkan nanti kita lihat di YouTube teman yang lain juga mesti ada istilah hama ya. Di sini alhamdulillah untuk ulat hitam, ulat daun itu alhamdulillah di sini aman. Tapi ketika kemarin waktu saya tanam di daerah Longkrang sana, di kebun ya, tanah kebun, itu banyak ulat hitam dan bahkan ada yang hijau. Dan kita tahu untuk ulat-ulat seperti itu adalah pemakan daun, dan belum diketemukan obatnya, kita sering mengambil ulat-ulat tersebut dengan cara manual, yaitu diambil kemudian dipetes gitu aja, dibikin mati ya. Oke. Seperti itu. Mudah-mudahan aja bisa dipahami untuk kawan petani porang dimanapun berada. Jadi intinya satu, di sini di dataran rendah itu tanam bulan Desember itu sudah terlambat ya, sudah terlambat. Jadi kalau bisa sudah nggak usah tanam lah kalau udah bulan Desember ini, kecuali memang ada bibit polybag ya. Kalau bibit polybag masih bisa dikatakan masih bisa ya. Ini sampai ke sana, yang sebelah sana itu memang yang umbi belah itu baru pada muncul ya, dan juga berdaun, sudah berdaun, cuman belum semua. Tapi mungkin tutup bulan Desember ini, insya Allah sudah semua rata. Oke, seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.